Lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya. 3 kabupaten kota di Kalimantan Selatan masih ditetapkan berada di PPKM level 4 oleh pemerintah pusat, yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Kota Baru. Di samping itu, Wali Kota Ibnu Sina juga memastikan Banjarmasin masih berada di PPKM level 4 dari tanggal 7 hingga 20 September. Hal itu sesuai dengan instruksi pemerintah pusat meski dalam evaluasinya selama 2 kali berada di level 3. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah mengeluarkan daftar 23 kabupaten kota melaksanakan PPKM level 4 di luar Pulau Jawa, Bali pada 7 hingga 20 September mendatang. Di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kota Baru masih masuk PPKM level 4 tersebut. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Muslim, di sela kegiatan vaksinasi Merdeka di Ponpes Al-Istiqomah Banjarmasin. Menurut jubir Satgas COVID-19 Kalsel tersebut, meski secara keseluruhan Kalsel tidak masuk level 4, namun 3 daerah tersebut dinilai pemerintah pusat masih harus kerja keras untuk menurunkan indikator agar berada di level 3, bahkan 2. Menurutnya, ada beberapa indikator yang mempengaruhi level 4 tersebut, mulai dari laju transmisi penularan, kapasitas respon tracing, serta ketersediaan tempat tidur. Indikatornya untuk penentuan level kan ada 2 indikator. Laju transmisi penularan, yang kedua kapasitas respon. Jadi kalau laju transmisi tadi dilihat terkait dengan berapa konfirmasi per jumlah penduduk, berapa kasus yang dirawat per jumlah penduduk, berapa kesembuhan dan kematiannya, begitu ya, berdasarkan jumlah penduduk. Nah, indikator yang kedua yang diukur adalah berkaitan dengan kapasitas responnya pada 3T. Jadi tracingnya minimal menemukan 80% dari target. Ya, kalau targetnya 10 kontak erat, paling tidak 8 itu harus ditemukan, ya, atau lebih dari itu. Yang berikutnya testingnya adalah jumlah yang dites, hitungannya kan per minggu, ya. Jadi tidak hanya 1 per 1000 penduduk per minggu, tapi lebih dari itu, ya, lebih dari itu yang kita. Nah, baru bornya, bor bed occupancy rate. Nah, kalau bor kita secara keseluruhan di Kalsel berada pada 26%, kan semakin turun ya di bawah. Melihat kondisi ini, pemerintah akan melakukan upaya-upaya pembatasan kegiatan yang terukur yang diharapkan kasus angka kematian, konfirmasinya turun, dan kesembuhan naik. Di samping itu, testing dan tracing tetap ditingkatkan, sementara perawatan akan dioptimalkan di isolasi terpusat, dan mereka yang OTG maupun bergejala ringan akan terus diawasi sehingga angka kematian dapat ditekan. Eko Anggoro, Banjar TV. Sesuai instruksi pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Kota Banjarmasin termasuk 23 kota di Indonesia yang masih berada di level 4. Padahal, berdasarkan hasil evaluasi selama 2 kali oleh Satgas COVID-19, dari 3 indikator, Banjarmasin sudah menunjukkan berada di level 3. Menyikapi hal itu, Wali Kota mengaku akan tetap mengikuti instruksi pemerintah pusat, akan tetapi dengan pengecualian dan pelonggaran. Tidak hanya itu, Pemko juga tetap mengedepankan protokol kesehatan, mengupayakan 3T, testing, tracing, dan treatment, dan terus melakukan vaksinasi yang saat ini sudah mencapai 37%. Selama 2 kali sudah evaluasi yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 dan laporannya selalu disampaikan ke kami bahwa dari 3 indikator itu kita kan memang sudah di level 3, 2. Jadi posisinya di level 3 sejak 30 Agustus kemarin. Nah, kemudian masuk ke September, posisi kita pun tetap. Yang mengejutkan kita tadi malam pengumuman terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Menko bahwa Banjarmasin termasuk 23 kota di Indonesia yang masih berada di level 4.
ya tidak ada ruang kita untuk memprotes. Ya. Kami minta agar kita tetap dengan surat edaran yang lama. Jadi kami tidak menindaklanjuti dengan surat edaran lagi karena posisi kita tetap di level 4 itu, tetapi dengan pengecualian dan pelonggaran. Lebih jauh, Ibnu mengaku kurang mengetahui secara jelas penyebab hasil evaluasi yang ia rilis berbeda dengan pusat. Meski demikian, diduga berkaitan dengan masih tingginya mobilitas di kota Banjarmasin, sehingga Banjarmasin harus memperpanjang kembali PPKM level 4 dari tanggal 7 hingga 20 September 2021. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa Banjar TV, akhir-akhir ini banyak orang yang mulai melakukan perjalanan terbatas meski harus dengan protokol kesehatan ketat, termasuk mencari suasana yang berbeda dari biasanya guna mengatasi kejenuhan di masa pandemi. Sampai itu pemirsa, konon warga Dewa Katar yang mendiami kelurahan ini umumnya berasal dari Pulau Jawa. Mereka dahulunya ikut program transmigrasi dan kini sudah berhasil memperbaiki kehidupannya di tanah Kalimantan yang menjanjikan. Suasana pandemi COVID-19 memang masih belum berakhir. Dipastikan membuat banyak warga yang mengalami kondisi kejenuhan. Jenuh tidak dapat beraktivitas secara leluasa, termasuk hanya menghabiskan hari-hari dengan aturan yang serba terbatas. Untuk mengatasi suasana itulah, banyak orang yang mulai melakukan perjalanan terbatas meski harus dengan protokol kesehatan ketat, termasuk mencari suasana yang berbeda dari biasanya. Kali ini kami mengarahkan perjalanan ke Kabupaten Tanah Laut, tepatnya menuju Kelurahan Karang Taruna Plehari. Jaraknya pun tidak terlalu jauh dari kota Banjarmasin. Di kelurahan ini terdapat kelompok sadar wisata diberi nama Dewa Katar, sebuah nama seolah terkesan asing, padahal nama itu sendiri berasal dari singkatan Desa Wisata Karang Taruna. Di kelurahan yang tak jauh dari pusat kota Plehari ini, suasananya terlihat damai dan asri. Rumah warga tertata apik dengan bangunan yang cukup permanen, rata-rata sudah dengan bangunan rumah beton. Desa wisata ini menarik perhatian kami karena di sepanjang jalan dan halaman rumah warga banyak ditanami bunga dan tanaman hias, serta tanaman bermanfaat lainnya. Semuanya teratur rapi. Sepertinya semua warga di sini menyenangi keindahan bunga dan tanaman. Bila sempat singgah di Kelurahan Karang Taruna ini, pastilah Anda akan banyak mendapat inspirasi yang membuat jauh dari kejenuhan di tengah menghadapi masa pandemi ini. Dari Plehari, Kamarul Hidayat, Banjar TV. Setiap orang yang datang dan mengunjungi desa wisata Karang Taruna atau Dewa Katar di Plehari ini pasti akan terkesan dengan suasana desa atau kelurahan yang cukup bersih dan asri. Konon warga yang mendiami kelurahan ini umumnya berasal dari Pulau Jawa. Mereka dahulunya ikut program transmigrasi pemerintah dan kini sudah berhasil memperbaiki kehidupannya di tanah Kalimantan yang menjanjikan. Karena dikenal sebagai warga yang ulet dan selalu ingin berhasil, di antara mereka sudah ada yang membudidayakan lebah dan kelulut untuk dipanen madunya, dan belum lagi dengan usaha budidaya lainnya. Kami pun berkesempatan menikmati madu kelulut dari sarangnya. Karya olah alam milik Pak Harjono ini ternyata ikut menambah penghasilan keluarga warga setempat. Juga kita karena desa kita desa wisata, jadi kita spesial untuk oleh-oleh kayak ini pengunjung. Ada yaitu tentunya kalau warga itu belum sadar adanya desa wisata dan juga terus masih ada bakar-bakar sampah
di lingkungan rumah dan lain sebagainya. Nah, untuk penyemprotan herbisida, tapi alhamdulillah untuk warga semuanya sudah sadar sekarang. Untuk kita, karena kita sudah sering sosialisasi adanya desa wisata kita dengan serta pesonanya. Terasa semakin lengkap desa ini karena juga didukung fasilitas kolam air yang luas, tempat orang mandi dan memancing. Bahkan di sisi kolam juga ada kebun kelompok wanita tani yang mengelola tanaman daun bawang, lombok, terong, dan lainnya. Dari Plehari, Kamarul Hidayat, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita di Lintas Bandua Sepekan edisi Minggu 12 September 2021. Saya Amira Tunahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa ingat selalu untuk menjaga kesehatan Anda dan disiplin protokol kesehatan. Selamat menikmati hari libur Anda pemirsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.